Haleluya, terima kasih rekan-rekan yang telah memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan selama 1 jam terakhir. Saya percaya seluruh kita yang ada di dalam menara doa ini diberkati. Dan kami dari GBI Shalom Tanjung Priuk akan melanjutkan 1 jam ke depan. Sebelum kita naikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat pemeliharaanmu dalam hidup kami. Terima kasih buat segala anugerah dan berkat-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Betapa Kau baik, kami merasakan akan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus memuji menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang layak untuk dipuji ditinggikan. Engkau layak dimuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kami mau lebih lagi memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Kami naikkan syukur. Haleluya. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa korban pujian. Haleluya.
Bapa yang mulia, Kau segalanya Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan si setia. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan
turun atasmu, Roh Kudus turun atasmu. Oh Ramaya Shalamataka Ramaya. Haleluya. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berembus Roh Kudus, beri kuasa, urapanmu. Beri api, beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berembus, berembus Roh Kudus, beri kuasa, urapanmu. Beri api, beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berembus Roh Kudus, beri kuasa, urapanmu. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berembus Roh, beri kuasa, urapanmu. Beri api, beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berembus Roh Kudus, beri kuasa, urapanmu. Beri api, beri api, beri hujan, seperti yang berembus Roh Kudus. Beri kuasa, urapanmu. Berembus, berembus Roh Kudus, beri kuasa, urapanmu. Berembus, berembus Roh Kudus, beri kuasa, urapanmu sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan menguasai setiap kami. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih. Berembus Roh Kudus, beri kuasa, urapanmu segar. Berembus, berembus Roh Kudus, beri kuasa,
kuasa Roh Kudus sedang berhembus Amin. dimanapun Bapak Ibu Saudara semua sedang berada. Dan ketika ada aliran-aliran kuasa daripada Tuhan kita, aliran kuasa Roh Kudus, maka ada mujizat terjadi. Amin. Ada perkara-perkara yang heran, Amin. perkara-perkara yang luar biasa dan dahsyat dinyatakan oleh Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita anugerah. Dia juga Allah yang hadir buat setiap kita. Bahkan lebih daripada itu, Dia menyatakan bahwa Dia adalah bukan lagi menjadikan kita sebagai hamba, tetapi Dia menjadikan kita sebagai sahabat. Amin. Saudara, tentu ada bedanya antara sahabat dan teman yang biasa. Kita kalau punya sahabat, kita tahu apa yang menjadi kebiasaan sahabat kita. Kita lebih mengenal mereka daripada kita mengenal teman kita yang biasa. Kalau seorang sahabat seringkali menghabiskan waktu bersama lebih banyak daripada hanya teman yang biasa. Saya percaya saudara pernah punya sahabat, dan mungkin saat ini saudara masih memiliki sahabat. Sahabat, tentu saudara mengasihi sahabat saudara. Saudara memperhatikan. Saudara juga mungkin ingin tahu apa saja yang sedang dia kerjakan. Nah, hari ini saya rindu untuk membagikan kepada saudara bagaimana kita menjadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang harus menyadari betul bahwa kita ini bukan hanya sebagai umat Tuhan, tetapi dikatakan kita ini adalah sahabat yang Tuhan telah menjadikan kita menjadi sahabatnya Dia. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 15. Yohanes pasal 15 ayat 15 berkata begini. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini jelas bahwa Tuhan memberikan sebuah penekanan bahwa kita ini bukan lagi hamba. Karena kalau kita itu hamba, sebagaimana hamba-hamba pada umumnya, dia tidak tahu apa yang dilakukan, apa yang diperbuat oleh tuan atau majikannya. Kenapa? Karena ada hierarki, ada level yang berbeda, ada otoritas yang berbeda. Tetapi dengan jelas Tuhan menekankan, dan ini merupakan kabar baik buat kita semua. Dia katakan bahwa aku menyebut kamu sahabat, Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa sahabat? Karena dikatakan aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Tuhan Yesus ketika dia ada di dalam dunia ini, dia menceritakan kabar baik. Dia menceritakan tentang kerajaan Allah, segala rahasia, kebenaran akan kerajaan Allah. Tentang kebenaran itu dia sampaikan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikatakan bukan lagi hamba tetapi menjadi sahabat, kita harusnya tahu apa yang menjadi kerinduan, kehendak, dan apa yang menjadi keinginan daripada kerajaan Allah. Karena kita harusnya mengerti apa yang diinginkan oleh sahabat kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah saudara, sebagai manusia kehidupan kita tentu tidak lepas dari yang namanya interaksi secara sosial. Setiap orang punya teman yang dekat, atau mungkin bisa ya biasa kita sebut sahabat tadi. Ya, sahabat adalah orang yang kita jadikan orang yang terdekat di dalam kehidupan kita. Biasanya rahasia kita ceritakan sama sahabat kita. Kalau kepada teman biasa nggak mungkin kita cerita rahasia-rahasia. Nah, seorang sahabat juga biasanya mereka itu senantiasa datang untuk menghibur kita ketika kita lagi susah. Ketika kita sedang mengalami mungkin kesedihan, mereka akan hadir dan menjadi penghibur. Ketika kita ada sesuatu yang ingin kita ceritakan atau kita ingin curhat, seorang sahabat menyediakan telinganya untuk mendengarkan kita. Bahkan seorang sahabat menyiapkan waktunya untuk menemani kita dengan waktu yang banyak. Bahkan mungkin dia rela. Ya, kalau seorang sahabat, kalau betul-betul sahabat yang sejati, mungkin saja dia rela mengorbankan hidupnya demi menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Tuhan tadi katakan, Dia jadikan kita sahabat. Artinya apa? Kita memperoleh hak yang istimewa. Kita menerima privilege daripada Tuhan untuk bisa memiliki seorang sahabat yang dekat dengan kita, yaitu Yesus. Yesus sudah angkat kita menjadi sahabatnya.
Nah tentu ini merupakan salah satu anugerah yang luar biasa, anugerah yang sangat besar buat setiap kita, karena kita sendiri tidak memilih sembarang orang untuk menjadi sahabat kita. Betul nggak Bapak Ibu? Nggak mungkin kita sembarangan orang kita jadikan sahabat. Biasanya orang-orang khusus yang kita anggap dekat, orang yang cocok, sefrekuensi, yang memahami kita, yang betul-betul ada buat kita, itu kita jadikan sahabat. Nah artinya apa? Ketika Tuhan jadikan saudara dan saya sahabat, Dia tidak sembarang memilih setiap kita. Nah saudara, apa yang bisa kita peroleh melalui persahabatan kita dengan Yesus? Apa arti dari persahabatan itu? Tentu harus ada meaning, harus ada makna dari persahabatan. Karena kita dengan sahabat kita, kalau tidak ada hal yang membuat kita berarti, bermakna, tidak ada persahabatan yang tentunya berjalan ya tanpa ada sebuah pengorbanan. Nah, apa yang kita peroleh melalui persahabatan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Tentu yang pertama yaitu kita memperoleh yang namanya kasih daripada Tuhan. Amsal 17 ayat 17 berkata begini. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara, kalau kita renungkan, seorang sahabat tuh harusnya menaruh kasih, bukan kadang-kadang, tetapi di situ dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan bahkan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan Dia ada buat kita, Dia available anytime for us. Tuhan gak pilih-pilih waktu. Tuhan tidak hanya ada ketika kita sedang berdoa dan memuji Tuhan seperti saat ini, tetapi Tuhan menyediakan waktunya buat setiap kita, setiap detik, setiap saat. Bahkan dikatakan Dia tidak terlelap. Dia menjaga kita, Dia memperhatikan kita. Kasih Yesus itu senantiasa tercurah bagi saudara dan saya. Dia gak peduli kita dalam kondisi dan situasi apapun, karena Dia Allah yang setia sama kita. Tuhan Yesus Dia sangat mengerti apa yang menjadi pergumulan kita. Karena apa? Karena Dia sudah melalui penderitaan di muka bumi ini, dan Dia telah menanggung setiap dosa pelanggaran umat manusia. Seorang sahabat harus menaruh kasih setiap waktu. Seorang sahabat harus mengerti apa yang menjadi kesukaran daripada sahabatnya. Nah, Tuhan Yesus Dia senantiasa hadir dan ada buat setiap kita. Walaupun mungkin kadang-kadang kita yang merasa seakan-akan Dia jauh, tapi sebenarnya Dia tidak pernah jauh. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Dia selalu ada dalam hati kita. Dia selalu mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah saudara dan saya. Dia selalu mendengar apa yang menjadi seruan doa kita. Bahkan sebelum terucap pun Tuhan tahu. Bahkan yang tidak terkatakan pun Dia tahu. Kapan saja kita mau curhat sama Tuhan, Dia available. Dia selalu siap menanti saudara dan saya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan itu yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Dia berikan kasih-Nya buat saudara dan saya. Lalu yang berikutnya, apa yang kita dapatkan dari seorang sahabat, yaitu Yesus Kristus? Tentu kalau kasih, tentu yang kedua, pengorbanan saudara. Dia mau berkorban buat saudara dan saya. Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Siapa itu sahabatnya Yesus? Kita. Karena tadi Dia katakan kita tidak lagi menjadi hamba, tetapi dijadikan kita sahabat. Dan di sini dikatakan Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini membuktikan bahwa ketika Yesus mengorbankan nyawanya di atas kayu salib, Dia sedang mempraktekkan kasih-Nya dan Dia mau berkorban buat saudara dan saya. Pengorbanan Yesus gak perlu kita ragukan lagi. Kasih-Nya yang begitu besar telah terbukti melalui kematian-Nya di atas kayu salib. Dia rela menyerahkan nyawanya demi menebus setiap dosa umat manusia, yaitu saudara dan saya. Karya penebusan Kristus ini menghapuskan setiap dosa kita. Nah, setiap dosa yang diakui di hadapan Tuhan, dan darah-Nya menyucikan
bahkan melayakkan saudara dan saya untuk datang menghadap kehadirat Tuhan dengan penuh apa? Keberanian. Ibrani 10 ayat 19 berkata demikian. Kita dikasih keberanian untuk menghadap tahta dan ada dalam hadirat Tuhan. Dia mau berkorban buat saudara dan saya. Dia adalah sahabat kita. Amin. Yang ketiga, yang pertama, seorang sahabat memberikan kasih. Lalu setelah memberikan kasih, tentu seorang sahabat memberikan pengorbanan akan sahabatnya. Lalu yang ketiga, ketika kita memiliki Yesus sebagai sahabat kita, ada yang namanya kedekatan, Bapak Ibu Saudara. Amsal 18 ayat 4 bagian B, Amsal 18 ayat 4 bagian B berkata, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saudara bayangkan, dengan saudara kandung saja kita akrab, kita dekat, kita mengasihi mereka. Tetapi Amsal 18:4b mengatakan tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saudara tahu cerita tentang Ayub ketika dia mengalami satu penderitaan yang begitu hebat. Semua keluarga dan kerabatnya pergi meninggalkan dia, bahkan melupakan dia, bahkan mengutuk Ayub dan berkata bahwa dia layak, kenapa dia menderita? Karena dia berdosa. Karena ada sesuatu yang salah yang dia lakukan. Tetapi saudara dengar baik bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan Ayub, dan dia adalah Bapa di surga, Tuhan kita Yesus Kristus. Yesaya 49 ayat 15 berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ya, dalam dunia ini ada aja terjadi, bisa aja seorang ibu dia melupakan anaknya, tetapi Yesus memberikan penegasan, kalaupun itu terjadi, kalaupun saudara dilupakan, kalaupun saudara mungkin tidak dipandang orang lain, saudara tidak dihargai, saudara tidak dihormati, saudara mungkin dilupakan, saudara dianggap rendah oleh orang lain, dikatakan kalau orang lain melupakan saudara, Tuhan tidak akan melupakan kita. Tuhan adalah sahabat yang setia, yang begitu dekat dengan kita, sehingga dia tidak akan pernah melupakan kita sebagai sahabatnya dan umatnya. Ketika kita jadikan dia sahabat, Tuhan menjadikan kita sahabat, ada sebuah kedekatan. Ada sebuah kedekatan yang terus kita bangun sehari ke sehari untuk semakin dekat dan semakin dalam dengan Tuhan. Lalu yang berikutnya, yang keempat, ketika kita menjadi sahabatnya Yesus, ada keterbukaan. Ya saudara, makanya tadi di awal saya katakan seorang sahabat selalu bisa curhat, bisa cerita yang rahasia sama sahabatnya. Yohanes 15 ayat 15 bagian B berkata, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Artinya ada rahasia yang dia ceritakan sama saudara dan saya, karena kita adalah sahabatnya. Maka ada keterbukaan. Persahabatan itu erat sekali dengan yang namanya kepercayaan. Gak ada lagi cerita yang dirahasiakan bagi seorang sahabat. Demikian juga Yesus Kristus, dia mengungkapkan segala rahasia surgawi kepada kita umatnya. Hikmat-hikmat luar biasa dicurahkan bagi kita ketika kita membina persahabatan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui persahabatan kita, melalui kedekatan kita, melalui keterbukaan, apa yang dia ceritakan, segala hikmat surga itu akan menuntun kita dan menunjukkan jalan-jalannya Tuhan, jalan yang terang bagi kehidupan kita. Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah dan problema dalam hidup kita. Kita akan punya hal-hal yang dibukakan, ada insight yang baru, ada hikmat, ada wisdom, ada kebijaksanaan daripada Tuhan. Lalu yang terakhir, ketika kita bersahabat dengan Yesus, ada yang namanya trust atau kepercayaan. Yakobus 2 ayat 23 berkata, Yakobus pasal 2 ayat 23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Saudara, kalau saudara rindu terjadi perkara-perkara yang besar dalam hidup saudara, seperti Abraham, dikatakan walaupun dia tidak melihat,
Walaupun dia ada keraguan, tetapi dia tetap percaya. Kenapa? Karena yang berfirman dan yang memerintahkan segala sesuatu yang dikerjakan Abraham adalah Tuhan Allah. Oleh sebab itu dia percaya. Makanya di situ dikatakan, karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Persahabatan harusnya mengandung ikatan kepercayaan. Ketika kita percaya kepada Tuhan kita Yesus, kita menjadi sahabatnya Dia. Kita menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Jangan hanya one way. Jangan hanya kita yang percaya sama Tuhan, tetapi kita tuh gak bisa dipercaya oleh Tuhan, saudara. Bagaimana kita bisa dipercaya? Firman Tuhan jelas, ketika kau dapat dipercaya, bertanggung jawab dalam perkara yang kecil, demikian juga dalam hidupmu, hidup kudus, Tuhan percayakan akan perkara-perkara yang akan besar yang akan datang dalam hidup saudara. Dan persahabatan kita dengan Tuhan, kita menjadi sahabatnya, kita bisa menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Kepercayaan akan membawa kepada kita menerima tanggung jawab yang lebih besar. Kita melihat bahwa Tuhan memberikan satu janji yang luar biasa kepada Abraham, dan janji itu telah ditepati oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya mau menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan atau tidak? Malam ini saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang bukan hanya menjadi umat tebusan Tuhan, tetapi menjadi sahabat-sahabat Allah yang akan menerima janji-janji Allah. Dan kita seperti Abraham, Tuhan akan panggil saudara dan saya, kita adalah sahabat-sahabat Allah. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Benar Tuhan, Kau yang kami cinta selama-lamanya. Terima kasih karena telah menjadi sahabat buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur yang punya sahabat yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Bapa di dalam sorga, saat ini kami bersatu hati, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami yang dipimpin oleh Presiden, bersama dengan Wakil Presiden, bersama dengan para menteri, dan seluruh dengan jajaran yang tertinggi DPR, MPR, kepolisian, TNI. Tuhan, kiranya Kau memakai setiap mereka untuk menjadi alat
dalam kehadiran kerajaan-Mu, memberkati setiap rakyat yang ada, memberkati mereka yang kelaparan, kesusahan, menolong perekonomian yang susah. Biar ada keadilan buat bangsa kami, biar bangsa kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lainnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Biar setiap kekayaan alam boleh bisa dinikmati dan menjadi berkat bagi kami rakyat dan juga seluruh bangsa-bangsa di dunia. Biar ada kesehatian antara setiap pemimpin ya Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi seluruh suku, ras dan juga agama ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat gereja Bethel Indonesia. Kami bersyukur gereja ini ada di dalam hati-Mu ya Tuhan. Kau bagi gereja ini terus untuk menjadi saluran berkat bahkan bagi bangsa ini dan bangsa-bangsa lainnya. Kau berkati Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham bersama dengan seluruh jajaran yang ada, memperlengkapi setiap mereka dengan hikmat urapan Tuhan, sehingga kepemimpinan mereka terus membawa buah yang baik. Kau gereja Bethel Indonesia boleh mencapai visi untuk kemuliaan Tuhan. Biar ada 10.000 jemaat. Kau boleh terjadi ya Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja, baik yang di kota besar, di kota kecil maupun yang di desa-desa. Memberkati setiap gembala, memberkati setiap penginjil, memberkati setiap guru, memberkati setiap mereka semua yang berjuang. Oh, kiranya Engkau mencukupi segala keperluan mereka, setiap pembangunan gereja. Kiranya Tuhan memberikan izin yang mudah, dan Tuhan memberkati biar ada kesehatan antara gereja yang besar dan gereja yang kecil, rumah-rumah tangga para hamba-hamba-Mu, baik dari PDP, PDM dan PDT, semua para pejabat yang ada. Oh Tuhan, yang memberkati usaha pekerjaan hamba-hamba-Mu. Oh, kiranya menjadi berkat. Kami berdoa untuk young generation, generasi muda Tuhan. Biar Tuhan memanggil dari Yeremia di akhir zaman, yang mencintai Tuhan dengan mati-matian dan mengagungkan Tuhan di tengah dunia yang mengikat anak-anak muda kami. Di anak-anak muda kami dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari pornografi, dijauhkan daripada kekerasan, dijauhkan daripada pemberontakan Tuhan. Tetapi biarkan hati mereka melekat dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena firman Tuhan adalah terang, pelita bagi setiap jalan mereka. Mereka mengandalkan Tuhan dimanapun mereka berada. Secara khusus Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Daniel Pham sebagai Ketua Departemen Pemuda dan Anak, bersama dengan seluruh jajaran yang ada, kepengurusan pusat maupun di daerah, bahkan sampai ke wilayah Tuhan. Biar pergerakan ini membawa apinya Tuhan, menyalakan apinya Tuhan. Oh, kuasa Tuhan bekerja, memakai setiap anak-anak muda kami untuk membakar setiap jiwa roh Tuhan. Setiap daerah mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab peperangan kami bukan melawan darah dan daging, tetapi penghulu-penghulu di udara yang mengikat, memanipulasi. Kami tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh rabaya syara rabatakara rabaya syara ramu, ira rabaya syara rabatakara ramu. Terima kasih Tuhan. Kiranya hamba-Mu diberikan hikmat, urapan Tuhan, sehingga dimanapun kakinya melangkah, di sana tanah berubah menjadi berkat. Di mana tangan menjamah, di sana ada kelepasan, kebebasan. Kuasa setan sudah dikalahkan, kuasa setan sudah dihancurkan. Gak ada bilur-bilurnya, karena kuasa Tuhan Yesus sudah bekerja menyertai hamba-Mu. Jangan pelayanan menuju Agats, Asmat, daerah terpencil di ujung Indonesia Timur. Kami berdoa buat setiap perjalanan baik darat, udara maupun laut Tuhan. Tuhan tolong sertai bersama dengan Ibu Nemi, Tuhan sertai. Oh Tuhan berkati buat gereja di Agats di sana Tuhan. Oh dalam perayaan mereka, biar banyak orang-orang Papua terus diselamatkan. Orang-orang Papua diselamatkan Tuhan, dijamah Tuhan. Oh mereka dibaharui imannya Tuhan. Oh rabaya syaranamu, kami tolak hancurkan segala roh-roh nenek moyang, roh-roh yang mengikat apapun. Oh kuasa Tuhan yang menyertai. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat Bapak Rohani, Bapak Pendeta Monsieur Niko Nyotor Harjo. Biar pengurapan Tuhan, hikmat Tuhan terus menyertai dalam pengembalaan. Oh Tuhan, masa tuanya Engkau Tuhan yang memelihara. Kau juga memberkati Bapak
Gembala kami Bapak Pendeta Yori Tasik. Dalam masa Tuhan hikmat Tuhan, urapan Tuhan terus bekerja, mendatangkan berkat bagi anak cucu, bahkan kami anak-anak rohani. Oh Tuhan, Kau berkati, Kau berkati GPI Shalom, Tanjung Priok dan dimanapun. Kau berkati buat Pastor Ferry Tasik di Philadelphia bersama dengan Pastor Lindy. Kau berkati Tuhan, apapun pelayanan mereka, urapan hikmat Tuhan menyertai, sehingga banyak jiwa-jiwa di bangsa-bangsa boleh diselamatkan. Berdoa biar pemimpin-pemimpin negara, baik yang ada di Amerika, Asia, Afrika, Eropa, Australia, oh kiranya hadirat Tuhan memenuhi setiap bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang bertikai Tuhan tolong, ada keamanan, ada kedamaian, sukacita melimpah. Berkati buat bangsa Israel ya Tuhan, agar mereka boleh mengenal Tuhan yang benar, agar mereka boleh diselamatkan. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Daerah-daerah yang kekeringan Tuhan boleh suburkan, daerah-daerah yang membutuhkan kira-kira Tuhan buka jalan, mengirimkan para hamba-hambamu, para penginjil-penginjil untuk memberitakan bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah juru selamat. Kami berdoa ya Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih buat segala kebaikan. Kami berterima kasih Tuhan, memberkati setiap seluruh partisipan yang hadir saat ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat mereka yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan dalam segala pergumulan mereka, yang studi, yang buka usaha, oh yang bekerja di dalam negeri, di luar negeri, buat pemerintahan maupun swasta. Engkau yang memberkati di dalam nama Yesus. Memberkati hamba-hambamu, kami yang sudah melayani bersama dengan Pastor Paulus Tinjak dan istri hambamu. Kau berkati buat Eja Tuhan, kami semua yang sudah melayani Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur, berterima kasih, dan kami akan akhiri doa kami saat ini, memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang akan melanjutkan, sehingga setiap kami terus bakar Tuhan. Terima kasih. Dan nanti Pastor Jeff bawa kita dalam doa. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan mendengar setiap doa kami. Amin. Kami yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Amin. Yang sakit memiliki kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan, pulihkan, dan berikan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa buat tuntunan Tuhan, penyertaan-Mu. Dan sebelum dilanjutkan oleh rekan-rekan kami mau terima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu kepada Bapa di surga, dan terimalah berkat dari Tuhan. Amin. Anugerah yang besar dari Allah Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus akan memimpin, memelihara, memberkati setiap kita mulai dari saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya Tuhan memberkati setiap kita, dan selanjutnya kami serahkan kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang akan melayani sepanjang 1 jam ke depan. Tuhan memberkati.